Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita patut memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat istiqomah berada di atas jalan kebenaran, dan juga istiqomah di atas jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan Ramadan ini, di mana bulan Ramadan ini banyak sekali terdapat ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Baik ibadah tersebut adalah ibadah-ibadah yang ada selain di bulan Ramadan, berupa salat wajib, salat sunnah ataupun yang lainnya, ataupun ibadah-ibadah khusus yang hanya ada di bulan Ramadan. Contohnya adalah puasa Ramadan, kemudian i'tikaf dan zakat fitri dan yang lainnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah-ibadah tersebut di bulan Ramadan adalah supaya kita bisa memperbaiki diri kita, terutama memperbaiki masalah hati kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa perbaiki diri kita, hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan juga kita perbaiki hubungan kita dengan orang lain. Maka perbaikan diri itu adalah di antara hal yang sangat amat kita fokuskan dan kita amat sangat rencanakan dan targetkan di bulan Ramadan ini. Karena barang siapa yang tidak memperbaiki diri, mendapatkan keutamaan Ramadan, mendapatkan pula keutamaan Lailatul Qadar, ya, maka ini kita akan menjadi orang yang sangat amat merugi, karena kita ketahui bersama bahwasanya pahala amalan di bulan Ramadan itu jauh Allah Subhanahu wa taala lebih lipat gandakan daripada amalan-amalan di bulan Ramadan. Maka sebagaimana kita ketahui, amalan ibadah sunnah di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Maka ini menunjukkan betapa besar pahala di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari coba kita lihat amalan-amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yang ini seharusnya bisa memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ibadah puasa Ramadan itu sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan bagi kalian berpuasa, yaitu puasa bulan Ramadan, sebagaimana Allah wajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini adalah merupakan ajang utama untuk memperbaiki ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan takwa ini kita akan lebih bisa mudah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan larangannya. Dan puasa sebagaimana kita ketahui itu adalah merupakan ibadah yang ibadah sirriyah, ibadah sembunyi-sembunyi, yang tidak lain tahu hakikatnya kecuali antara orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Maka keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun dilatih dalam ibadah puasa. Ya, maka mungkin orang lain tidak bisa mengetahui hakikat puasa kita, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Maka apabila kita berada di dalam kamar sendirian, kita merasa lapar dan seterusnya, namun karena ingat Allah, Allah senantiasa mengawasi kita, maka kita tidak berani untuk makan dan minum. Maka keikhlasan itu akan terlatih dengan ibadah puasa. Dan juga kita perbaiki diri dengan ibadah puasa ini berkaitan dengan masalah ibadah sabar. Di mana dengan ibadah sabar ini Allah Subhanahu wa taala ingin kita memperbaiki diri
dari sisi kesabaran kita dalam menahan hawa nafsu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa itu Allah larang untuk kita makan dan minum, padahal makan dan minum di luar bulan Ramadan di siang hari itu adalah halal, namun Allah Subhanahu wa taala larang itu untuk kita lakukan di siang hari bulan Ramadan. Maka bisakah tidak kita bersabar untuk menerima dan juga mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian di dalam ibadah sholat tarawih ataupun sholat malam secara keseluruhan, yang ini sangat amat ditekankan anjurannya di bulan Ramadan, maka kita memperbaiki diri kita, yaitu memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga apabila kita laksanakan sholat tarawih secara berjamaah, maka kita bisa memperbaiki diri kita dari sisi ijtihad atau mujahadah, ya, kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di malam-malam biasanya habis sholat isya, kemudian kita sholat ba'diyah isya kemudian tidur. Namun di bulan Ramadan ini butuh mujahadah, kesungguhan yang lebih, ya, yaitu setelah itu ada sholat tarawih secara berjamaah yang kita lakukan dengan kaum muslimin. Dan juga kita bisa perbaiki hubungan kita dengan sesama kaum muslimin dengan adanya saling bertemu setelah sholat tarawih, bertemu mengucapkan salam, sapa dan seterusnya, sehingga ukhuwah Islamiyah dengan kaum muslimin ini pun bisa lebih erat dan bisa lebih terjaga. Dan ketika kita ingin menambah sholat malam lagi di malam harinya, mungkin setelah bangun tidur sambil menunggu waktu sahur, maka kita bisa menambah sholat malam lagi, dan ini pun memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sendirian, tidak ada yang melihat, hanya kita dengan Allah, kita bisa tumpahkan keluh kesah kita, kesusahan kita dalam menjalani hidup ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan tentunya menunjukkan kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akui dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita bisa perbaiki diri kita dalam hubungan kita dengan Al-Qur'an. Ya, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an, yang mana membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, kemudian memahami Al-Qur'an dan juga mengamalkan Al-Qur'an ini jauh sangat amat ditekankan di bulan ini. Dan juga pahalanya tentunya akan berlipat ganda dibandingkan dengan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Maka mungkin ketika di luar bulan Ramadan kita membaca Al-Qur'an, bahkan mungkin menyentuh Al-Qur'an itu sehari itu mungkin jarang, cuma menyentuh. Sampai mungkin sebagian kaum muslimin itu hanya menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pajangan di rak-rak buku mereka. Maka dalam rangka untuk memperbaiki diri kita di bulan Ramadan, hubungan kita dengan Al-Qur'an, maka marilah hendaknya kita membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu merupakan panduan hidup kita. Allah katakan hudal lil muttaqin, itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah katakan itu petunjuk, maka kita harusnya betul-betul jadikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk. Ya, kita baca, kita pelajari, kita pahami, dan juga kita amalkan, kita dakwahkan. Maka itu adalah bentuk memperbaiki diri kita dalam hubungan kita dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Maka mungkin yang di luar bulan Ramadan membaca Al-Qur'an itu adalah cuma ba'da maghrib, maka di bulan Ramadan kita bisa perbaiki diri kita. Kita bisa nambah ba'da subuh iya, ya, ba'da duhur iya, dan seterusnya, mengambil waktu-waktu setelah waktu sholat. Ya, ataupun mengambil waktu di waktu yang itu kosong, yang luang, ya, sambil menunggu buka, ataupun di malam hari. Ya, maka itu adalah sebuah usaha untuk memperbaiki diri kita dengan Al-Qur'an.
Maka jangan sampai kita jadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mahjura, yang kita tinggalkan, tidak pernah kita baca, tidak pernah kita pelajari. Kemudian terlebih khusus tentang ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita ketahui ada malam Lailatul Qadar, di mana sangat kita harapkan supaya kita mendapatkannya. Maka kita dianjurkan untuk lebih bersemangat untuk melakukan ibadah, terutama ibadah di malam hari di 10 hari terakhir. Maka di antara yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita ucapkan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf dan mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Maka ini pun dalam rangka memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita mohon supaya Allah memberikan ampunan kepada kita, menghapus dosa-dosa kita dan menutupi dosa-dosa kita. Dan kita merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya. Dan juga di penghujung Ramadan ini ada zakat fitri, di mana dengan zakat fitri ini atau yang kita kenal dengan zakat fitrah, ini juga kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita, dengan kaum muslimin, terutama bagi orang-orang fakir dan miskin yang mungkin di luar bulan Ramadan kita tidak peduli ataupun kurang peduli, namun di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk peduli dengan mereka dengan adanya zakat fitri atau zakat fitrah, ataupun secara umum sedekah di bulan Ramadan secara umum, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pun mengajarkan kepada kita bahwasanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau itu jauh lebih dermawan daripada tiupan angin. Maka ini merupakan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan dan bisa kita jadikan sebagai alat untuk memperbaiki diri kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan sesama kaum muslimin, dan juga memperbaiki hubungan kita dengan diri kita sendiri. Dan semoga dengan amalan-amalan ini kita bisa perbaiki diri kita dari sisi keistiqomahan di atas jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, meraih keridhoannya dan juga meraih ampunannya. Maka marilah kita manfaatkan momen Ramadan ini betul-betul sebagai sarana untuk memperbaiki diri dengan menggunakan dan melaksanakan ibadah-ibadah, rangkaian ibadah Ramadan ini dengan maksimal dan penuh perhatian. Demikian pesan singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.